Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingin melakukan planning poker berdasarkan fitur-fitur yang telah kami buat pada studi kasus aplikasi. Di sini kami terdapat 5 anggota. Ada saya sendiri sebagai fasilitator dari planning poker ini dan yang lainnya sebagai anggota untuk bermain planning pokernya. Di sini terdapat 4 fitur utama yang telah kami ambil. Lalu nanti fitur ini akan dijawab berdasarkan pertanyaan saya yang diberikan sama mereka. Oke, mungkin kali ini bisa mulai dulu. Yang pertama pertanyaannya dari saya adalah butuh berapa waktu lama untuk mengerjakan fitur ini? Nanti kalian pilih aja ya, voting mau misalkan 1.1 berarti artinya 1 hari dan seterusnya. Oke, di sini saya voting untuk isu pertama. Oke. Berarti setelah klik voting nih pilih kartunya untuk berapa hari gitu kan? Ya. Oke. Cukup. Verify. Halo Riva, nggak ketiduran kan? Cara gimana? Ini nih, pilih. Di kartunya. Klik voting this issue, terus pilih kartunya. Hah? Udah. Ntar bingung. Voting. Masuk Mbak. Udah ke waktu dari sananya. Gak apa. Ulangin ya. 1, 2, 3. Ya, voting lagi. Dah. Voting. Kira-kira aja kau bikin ini berapa hari? Oke, sip. Oke, jadi di sini mereka udah voting dan di sini langsung saya reveal aja untuk mendapatkan nilai yang mereka voting itu apa aja. Nah, di sini ternyata yang paling banyak voting itu poin 2. Dan Tapi kenapa tulisannya 3? Dan yang voting 1 dan ada pun juga 1 dan 3. Sini hanya 1 vote dan yang paling banyak ini 2. Nanti kita tanyakan kenapa mereka pilih kenapa harus 2 gitu. Tadi yang milih 2 siapa? Aku sama Nizar. Oke. Aku mau nanya ke Puri dulu nih. Oke. Pur, kenapa kamu milih 2? Kenapa nggak 3, nggak 1? Kenapa harus 2 hari? Karena sebenarnya untuk 1 hari mungkin cukup ya, tapi harus juga ada pertimbangan kan untuk terdapat di fitur navigasi itu. Nanti kan juga ada penempatan petanya, terus nanti ada fitur carinya, terus ada mungkin kayak detail-detailnya kayak titik lokasi pasnya itu di mana, terus untuk mengukur jarak yang kayak di geografis itu LT-nya itu. Jadi kan juga harus tahu di mananya kan. Jadi sebenarnya 1 hari selesai, namun untuk detail-detail yang kecilnya itu mungkin ada yang tertinggal atau gimana, nanti bisa dipikirkan kembali. Jadi aku memilih 2 hari gitu. Oke, bagus. Saran yang bagus, Puri. Sekarang lanjut Dijar. Dijar, kenapa kamu milih 2 hari? Saya milih 2 hari. Mungkin kurang lebih tadi udah disampaikan kan ya sama si Puri kenapa 1 hari bisa segala macam. Tapi kenapa enggak 3 hari? Mungkin ya karena
apa fitur yang kita gunakan untuk aplikasi ini kan juga ada beberapa yang lain. Dan kalau untuk memakan 3 hari kayaknya agak terlalu lama untuk memikirkan. Ada waktu lagi nih untuk memikirkan fitur lain. Jadi ya milih 2 hari aja sih, biar nggak terlalu lama juga. Oke, saran yang bagus untuk Nijar. Sekarang kita lanjut ke fitur 2 ya. Yaitu merupakan fitur feedback. Saya akan membuka 1 2 3, kalian voting. Oke. Apa ini? Feedback. Oh, gampang mah feedback. Pernah bikin soalnya. Riva ini memang banyak pertimbangan ya orangnya. Oke, udah semua ya. Udah. Sekarang aku buka rival card-nya. Oke, kalian kelihatan nggak sih rival card? Kelihatan. Dapat. Oke, di sini poin 1 banyak di voting. Jadi siapa aja yang milih poin 1? Fiona Nizar Puri. Mungkin aku nanya ke satu orang aja ya, ke Fiona. Fiona, kenapa kamu pilih 1 hari pengerjaannya? Karena fitur feedback ini kan mungkin untuk pembuatannya itu semakin cepat semakin bagus ya, juga apa fiturnya itu yang butuh-butuh aja gitu kan, cuma kayak komenan gitu, bagaimana pendapatmu tentang yang ada gitu, sama juga penilaiannya. Udah. Oh, oke. Saran yang bagus. Sekarang lanjut ke fitur selanjutnya. Untuk fitur selanjutnya adalah fitur notifikasi dari perusahaan. Kali ini pertanyaannya bukan waktu pengerjaan. Kali ini tingkat kesulitan pengerjaan fitur ini. Jadi misalkan 1 berarti tingkat kesulitan 1, 2 dan seterusnya. Oke, saya mulai voting. Voting dimulai. Kok pikir ya? Kesulitan ya. Iya, agak ini. Dari 1 sampai berapa kesulitannya? Ya itu ada 16 tuh. Iya nggak sesulit itu. 1 itu paling kecil kan? Iya, berarti Iya. gampang 1 itu. Gampang banget gitu. Kayaknya ini aja deh. Mari ya. Tapi kalau menurutku nggak lebih dari 5 sih. Harusnya. Baunya enak. Oke lah ya. You've been training. Oke, udah ya. Dah. Sekarang saya refill card. Nah, kebetulan banyak yang voting. Mungkin aku nanya ke Riva, kenapa tingkat kesulitannya 3, Riva? Oh ya. Kesulitan 3 mungkin karena kan notifikasi melibatkan pengiriman pemberitahuan dasar. Terus waktu pengerjaan ini biasanya kan beberapa hari. Jadi kesulitannya mungkin 3. Maksud 3 ini apa ya? Susah banget atau gampang gimana? Masuk ke Cukup mudah. Cukup mudah. Siap. Oke. Makasih Riva. Untuk fitur selanjutnya kita voting. Kita tutup. Siap. Lanjut. Ini tingkat kesulitan atau Bentar, apa ya? Ya, tingkat kesulitan aja lah. Di sini fitur selanjutnya dapat informasi tentang jumlah makan.
yang tersedia dan pengambilan. Jadi fiturnya itu kita bisa mendapatkan informasi gitu tentang ketersediaan makanan. Voting akan dimulai itu kok itu Puri udah voting sih? Gak usah mikir sih. 1 2 3 udah, sok buka. Oke, udah semua ya. Sekarang Ya. saya mau nge-reveal dulu. Nah, Udah coba. ada yang voting 2 ada 3. Siapa aja tuh yang voting 2? Fiona, aku sama Rifa. Oh, mungkin ke Fiona dulu aku nanya kenapa ngasih poin 2. Terus 2 ini maksudnya apa ya? Gampang atau susah atau gimana? Menurut saya itu termasuk gampang karena ini kan dari yang atau dari apa sih namanya, perusahaan yang kita ajak kerjasama atau orang yang ngambil makanan kan mereka yang nge-inputkan jumlah makanan sama waktu pengambilan. Jadi kita juga bisa tahu gitu. Terus ya itu sih supaya kita bisa tahu gitu. Juga kan mereka yang inputkan nilainya, jadi langsung kirim ke kita gitu. Oke. Makasih penjelasannya. Untuk selanjutnya untuk Puri, kenapa pilih tingkat kesulitan 2? Terus artinya 2 ini apa? Sebenarnya aku tadi mau milih 1, tapi karena namanya juga penginputan jumlah makanan kan, dan yang menginputkan juga pastinya manusia atau sama orang yang kita ajak kerjasama kemitraan kita. Nah, nanti barangkali kalau ada teledor di jumlahnya itu, makanya aku ngasih poin 2, karena kalau poin 1 itu terlalu mudah, kalau 2 tuh tingkatannya 1 level lebih atas sedikit gitu. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang terlalu kalau ada kesalahan tidak terlalu fatal, namun juga tetap kita kan juga harus tahu kan jumlah makanan itu yang tersedia berapa untuk mengetahui untuk dikirimkan ke orang-orang yang tunawisma itu. Jadi sebenarnya itu tingkat kesulitannya nggak terlalu sulit, bahkan masih tergolong mudah, namun juga harus diperhatikan gitu. Oke, makasih penjelasannya untuk Puri. Yang selanjutnya saya akan bertanya kepada Rifa, kenapa Anda memilih 2? Kenapa enggak 1 atau seterusnya? Dan maksud 2 ini apa? Ya, seperti kayak yang dikatain Fiona sama Puri, 2 ini menurut saya mudah karena di mana perusahaan makanan kan cukup banyak, jadi mendapat informasi tentang jumlah makanan cukup mudah dan tersedia. Ya, itu. Oke, makasih. Itu Nizar nggak ditanyain tuh. Nizar kan dia milih 7. Makanya minoritas tuh kenapa sampai 7 banget. Tapi kalau di gamenya sih yang ditanya itu yang paling banyak di voting gitu. Soalnya Gitu. yang kita notice itu yang paling banyak, bukan yang sedikit gitu. Oh. Oke, makasih ya udah bermain planning poker untuk hari Ya, ini. makasih. Saya terima pendapatnya dan akan dianalisis kembali sama tim lain. Oke, terima kasih. Dah. Udah. Ini langsung dikumpulin aja.